Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu geger usai mengumumkan kebijakan tarif impor baru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Salah satu sorotan publik adalah kabar bahwa produk tekstil dan pakaian asal Indonesia dikenakan tarif hingga 47%. Namun, Kementerian Perdagangan meluruskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya berlaku saat ini. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Jatmiko Briswicaksono, menyampaikan bahwa tarif sebesar 47% bukanlah tarif yang sedang diberlakukan saat ini. Ia menjelaskan besaran tarif terhadap produk tekstil dan pakaian Indonesia saat ini berkisar antara 15 sampai 30%, yang berasal dari tarif awal sebesar 5 hingga 20%, ditambah tarif dasar baru atau New Baseline Tariff sebesar 10% yang berlaku sejak 5 April 2025. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terdiri dari 3 jenis, yakni tarif dasar baru, tarif sektoral, dan tarif resiprokal. Untuk Indonesia, tarif resiprokal sebesar 32% memang telah diumumkan, namun belum diberlakukan karena ada masa penundaan selama 90 hari yang dimulai sejak 9 April 2025. Jika tarif resiprokal sebesar 32% nantinya benar-benar diterapkan, maka total tarif impor untuk produk tekstil dan pakaian asal Indonesia dapat mencapai 37 hingga 52%. Hal ini disebabkan oleh penggabungan tarif awal, yaitu 5 hingga 20% dengan tarif resiprokal, menggantikan tarif dasar baru yang sebelumnya diberlakukan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, dalam konferensi persnya menyebut, tarif rata-rata untuk produk garmen asal Indonesia dapat mencapai 47%. Pernyataan ini memicu perbincangan luas di media sosial. Meski kebijakan ini dikhawatirkan akan menurunkan daya saing ekspor Indonesia, pemerintah melihat peluang tersembunyi. Menurut Jatmiko, penerapan tarif ini justru berpotensi menarik investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia, terutama jika kebijakan tersebut diterapkan secara global oleh Amerika Serikat. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa tarif resiprokal Amerika Serikat bisa menjadi momen repositioning perdagangan global, sehingga Indonesia dapat menarik perusahaan asing untuk menjadikan tanah air sebagai basis produksi regional. Dari sisi diplomasi, pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi. Dalam perundingan, Indonesia menawarkan peningkatan pembelian energi dari Amerika Serikat, termasuk LPG, crude oil, dan gasoline, serta kerjasama di sektor pendidikan, teknologi, dan layanan keuangan. Pemerintah juga mendorong agar negosiasi difokuskan pada skema business to business dan tarif impor yang lebih kompetitif dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Sebagai catatan, kebijakan tarif resiprokal dari pemerintahan Trump juga menyasar negara ASEAN lainnya dengan angka bervariasi. Kamboja 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Malaysia 24%,
Filipina 17%, dan Singapura 10%. Dengan masih adanya masa penundaan, pemerintah Indonesia masih memiliki waktu untuk terus melakukan pendekatan diplomatik dan mengamankan kepentingan ekspor nasional.